Perkenalkan, nama saya Rifda Atamevia Widianti, mahasiswi Universitas Surabaya dari Fakultas Politeknik Prodi Akuntansi Angkatan 2019. Saat ini, siapa sih yang nggak tahu COVID-19 atau penyakit menular yang disebabkan oleh jenis coronavirus yang baru ditemukan? Jadi, ini merupakan virus baru dan penyakit yang sebelumnya tidak dikenal sebelum terjadi wabah di Wuhan, Tiongkok, Desember 2019. Virus yang diduga berasal dari hewan itu kemudian mewabah yang merenggut ribuan korban jiwa. Hingga saat ini, virus corona telah menyebar ke berbagai negara hingga Indonesia. Mewabahnya COVID-19 di Indonesia tentunya menimbulkan dampak yang sangat besar. Tidak terkecuali kota Surabaya juga terdampak virus corona COVID-19 ini. Tidak hanya pada aspek kesehatan saja, namun juga berdampak pada aspek sosial dan ekonomi rakyat. Sehingga perlu mendapat perhatian dari semua pihak. Upaya pemerintah saja tidak cukup untuk menghentikan laju penyebaran COVID-19 yang makin meluas. Untuk itu, diperlukan kerjasama dan gotong royong antar masyarakat. Pemerintah menghimbau masyarakat untuk melakukan physical distancing yang bertujuan untuk memutus rantai penyebaran virus corona COVID-19 di masyarakat. Jadi, physical distancing ini adalah anjuran resmi dari WHO di mana kita harus menjaga jarak fisik. Sebelum ini, WHO menganjurkan masyarakat untuk melakukan social distancing atau menjaga jarak sosial. Namun, kalimat ini dirasa kurang tepat sebab kurang jelas maksud dan tujuannya. Maka, diubahlah menjadi physical distancing ini untuk menjaga jarak fisik sehingga dapat mencegah agar tidak berpindah ke orang lain, dan tidak berarti kita harus memutus hubungan dengan teman atau keluarga. Jadi, imbauan ini agar kita menjaga jarak fisik, bukan jarak sosial. Salah satu yang bisa kita lakukan adalah berada di rumah saja dan mengurangi aktivitas di luar rumah. Karena imbauan untuk di rumah aja, kondisi kota Surabaya yang biasanya terlihat ramai oleh aktivitas masyarakat sehari-hari kini terlihat sepi sebab pemerintah memerintahkan kita agar melakukan segala kegiatan di rumah, tak terkecuali perusahaan. Sehingga beberapa dari mereka mengeluarkan kebijakan kerja dari rumah bagi karyawan atau work from home. Akan tetapi, bagi para pekerja harian tentunya masih beraktivitas di luar rumah. Ini adalah beberapa potret kota Surabaya saat karantina wilayah yang diakibatkan oleh virus corona. Selain itu, seluruh kegiatan sosial seperti belajar, beribadah, dan berkumpul dengan banyak orang juga ditiadakan. Ditiadakan bukan berarti tidak bisa berjalan seperti biasanya ya guys. Pembelajaran tetap berjalan secara online. Untuk beribadah, kita diimbau untuk beribadah di rumah saja, tidak di masjid. Lalu untuk berkumpul, bertemu dengan teman-teman, bisa diganti dengan memanfaatkan internet dan media sosial untuk tetap terhubung. Dampak pandemi ini sudah membuat sebagian warga kesulitan menghidupi keluarganya. Segudang persoalan lain pun mengikuti seiring meluasnya pandemi ini, mulai dari sulitnya mencari pekerjaan, kurangnya tenaga medis, hingga kelangkaan kebutuhan medis seperti alat pelindung diri APD. Banyak sebetulnya guys yang bisa kita lakukan untuk membantu melawan virus corona ini, seperti pakai masker bila keluar rumah,
Tapi ingat ya guys, WHO menyarankan agar masker medis digunakan secara bijak, sehingga pemborosan tidak terjadi dan masker tidak disalahgunakan. Jadi pemerintah Indonesia menghimbau kita untuk menggunakan masker kain saja agar para tenaga kesehatan tidak kehabisan masker medis. Seluruh musibah pasti ada hikmahnya. Setuju nggak guys? Kalau aku sih setuju dengan kalimat itu. Di balik wabah dan kepanikan saat ini, ada hal positif yang sebetulnya bisa kita ambil. Jadi, apa aja sih? Oke, aku bakal coba sebutin. Kita lebih peduli pada kesehatan dan kebersihan. Betul nggak? Selain itu, kita juga lebih peduli terhadap sesama, kerjasama dalam skala global juga terjadi. Memicu tindakan solidaritas di antara sesama. Kemudian juga kualitas udara menjadi membaik sebab berkurangnya polusi akibat pergerakan manusia yang tidak ada hentinya setiap hari. Kondisi seperti inilah menjadi waktu yang tepat bagi kita untuk meningkatkan kualitas hidup diri masing-masing. Kita bisa memulai menerapkan gaya hidup sehat dan bersih, sehingga setelah pandemi ini berakhir, muncul kesadaran pada setiap individu untuk memikirkan apa yang bisa dilakukan untuk membantu sesama serta menjaga kelestarian alam setelah wabah ini berakhir. So guys, intinya kita itu bisa perangi COVID-19 bersama-sama. Mari bantu tenaga kesehatan melawan pandemi virus corona dan juga membantu mereka yang terdampak. Lindungi diri, lindungi sesama. Tetap tenang, jangan panik. Stay at home. Semoga kita semua diberikan kesehatan. Sekian video ini, saya Rifda. Terima kasih atas perhatiannya. And bye!